Qala ta'ala wala yarda li ibadihil kufur. Enggak mungkin Allah ridho kepada kekufuran. Bid'ah, khurafat, sa'wazat, takhayyulat. Falazima tahqiqul iman wa in tashkuru yardahu lakum. Maka mesti merealisasikan iman. Jika kamu bersyukur, maka Allah ridho kepada kamu. Falazimal amal bil Islam. Jadi mesti tahqiqul iman, mesti merealisasikan hakikat iman dan sesuai amalannya dengan Islam. Begitu ihsan namanya. Kalau tidak, tidak. Maka dikatakan jika syariat itu Islam, maka hakikat tarekat itu iman, hakikat itu ihsan. Ya. Karena Islam pertama kita terima dalam artian ilmunya, ilmu Islam, baik tentang fikih, tentang akidah, tentang tasawuf, itu baru kita respon oleh pikiran, akal dalam bentuk ilmu. Hatta iman pun iman ilmu, makrifat bil burhan, dalil, mengenal Allah dengan dalil itu. Tapi bagaimana mengenal Allah dengan jinan, dengan hati? Dan inilah amalkan Islam itu syariat karena Allah, baru imannya Allah dalamkan. Itulah tarikat. Yang tadinya iman itu sathi, dangkal di pikiran berupa pengetahuan, ya, maka kita percaya kepada Allah, laksanakan syariatnya, tujukan kepada Allah, maka imannya pindah jadi mendalam. Apabila imannya mendalam, maka dia dapat melakukan Islam berbeda dengan sebelumnya. Inilah dia melakukannya dengan ihsan. Begitu. Bukan dengan zikir 2 juta terus jadi wali. Jadi bebel bisa. Lah. Sehingga kalau ditanya, ma huwa at-tariqah? At-tariqatu hiya syaikh. Yani al-qudwah maksudnya, was-suhbah. Ya. Guru, bukan orang tua, bukan paman, bukan engkong. Asy-syaikh, guru. Ya. Karena ada orang enggak melihat guru, tapi melihat paman, orang tua, engkong, saudara, udah nggak dapat. Itu yang dikatakan azhadun nas fil alim ahluhu wa jiranuhu. Ya. Istrinya, anaknya, saudaranya. Ya kan orang lain punya guru tuh, ingin dia melihat guru tampil guru. Ya, kenapa? Kuduahnya di situ. Kalau bini kan nggak mau tampil guru. Ya. Ilok dalam rumah masih kayak guru aja. Nggak kunciin pintu. Karena guru di luar katanya gitu. Ya. Dibuka, gua laki lo, suami lo, baru dibukain pintu. Faqad sabata anna daqa'iqa ulumi sufiyah minahun ilahiyah. Faqad sabat, telah dipastikan, anna daqa'iq ulumi sufiyah, bahwa kehalusan ilmu orang-orang sufi
Itu minah ilahiyah, anugerah ilahi. Bukan dari qiyamul lail, bukan dari zikir banyak, bukan dari apalah istilah lokalnya, dari tirakat. Tirakat dari tarikat, ya. Bukan dari mujahadah, bukan dari banyak istilah-istilah lokal yang ya telah menjadi sebuah tradisi seolah-olah itu bertasawuf. Tidak. Tasawuf punya manhaj. Wa mawahib ikhtisasiyah, minahun ilahiyah wa mawahib ikhtisasiyah. Ya. Jadi kehalusan ilmu tasawuf itu anugerah Tuhan, dan mawahib sebetulnya asalnya ya anugerah, ya. Ikhtisasiyah yang ikhtisas, ya, yang dikhususkan. Artinya ikhtisas itu artinya bukan dengan mudah dicapai oleh upaya umum, tidak. Itu anugerah memang khusus. Tu'til mulka man tasha, seperti begitu, ya. Tu'til hikmata man tasha, ya. Allah berikan hikmah kepada yang dikehendaki, itu khususnya namanya. Wala tunalu bi mu'tadit talab, tidak dapat dicapai. Apa minah ilahiyah itu? Ma'rifat. Apa minah ilahiyah itu? Syuhud. Apa minah ilahiyah itu? Khudur. Ya. Apa minah ilahiyah itu? Selalu ingat kepada Allah, zikir. Dan itu tidak bisa kita bikin dengan melakukan sesuatu, tidak. Itu anugerah. Tanya dengan jujur, orang misalnya berzikir satu hari 1 juta, coba tanya dengan jujur, apakah dapat minah ilahiyah? Itu hanya dapat pahala. Sesuatu yang dia gerakkan anggota tubuh ini, itu adalah amal zahir yang mengais pahala. Apalagi bertumpu, bergantung kepada bilangan amal itu pahala. Tidak. Jadi apa? Rahasianya ada di qasdut tawajuh itu. Ya, khairul umur adwamuha wa in qalla. Makanya orang sufi, enggak usah banyak-banyak, biar sedikit. Jangan mikir enggak boleh banyak. Ghabi. Artinya dia sedang melihat kualitas. Ya, melihat kualitas. Apa maksudnya kualitas? Lakukan ibadah karena Allah, itu sidik tawajuh. Itu yang apa? Yang akan mendatangkan mawahib. Tapi juga jangan dituju untuk mawahib, tidak jadi. Dan itu banyak diceritakan oleh ulama, termasuk Imam Al-Ghazali. Aku ingin mendapat hikmah, itu kan mawahib ilahiyah. Ya. Maka aku dapatkan hadis, kan dia nggak mau, mesti ada dalil. Dia dapatkan barang siapa yang 40 hari ikhlas, maka datang hikmah itu. Aku ikhlas. Sudah 40 hari kok nggak datang? Rupanya dia karena ingin hikmah, bukan karena Allah. Ini lagi cerita bahwa orang yang sidik tawajuh ini akan mendapatkan marifat. Jangan saya sidik tawajuh, justru tidak berpikir tentang putuh. Makanya sampai dinasihati di dalam hikam. Jika datang sesuatu karena kamu zikir, karena kamu tafakur, karena kamu qiyamul lail, karena kamu sedang hadrah, tiba-tiba datang sesuatu, ya, apa? La taqif ma'ahu. Jangan bertumpu di situ, jangan berhenti di situ. Ya. Innama nahnu fitnatun fala takfur, itu ujian. Ya, wah, gue udah dapat. Dapat apa? Apa yang dapat? Enggak dapat apa-apa kecuali perubahan pembangunan rohaniyah. Dia merasakan hadrah Muhammadiyah di dalam jiwanya. Itu berubah cara berpikirnya, berubah cara muamalahnya, berubah cara ibadahnya, dan menjadi hamba.
Itu tasawuf. Bukan menjadi Firaun. Ya. Bahkan dia memandang dirinya khadim li ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelayan umat Nabi. Bukan ngaku keturunan nabi, keturunan wali. Ghabi. Tidak. Abad. Nah, ini tasawuf. Saya kalau bukan ini tasawuf, ngapain? Sama baik. Ya, ternyata Allahu Akbar. Wala tunalu bimu'tadit talab, dan tidak bisa dicapai dengan talab biasa. Orang zikir berpuluh-puluh biasa. Falazima mura'atu wajhi dzalik, dan memelihara pintu untuk itu, ya, itu lazim. Maka mesti memelihara pintu ke situ. Dan itu ada 3. Pertama, al-amalu bima alima qadral istita'ah. Mengamalkan apa yang dia tahu semampu-mampunya. Tahu qadral istita'ah? Ya. Semampu-mampunya. Yang penting tujuannya karena Allah. Adapun bilangannya semampu-mampunya. Jangan semampunya udah 2 cukup, bukan. Ya. Dia mengetahui apa faedahnya, maka dia lakukan. Itu semampunya. Dulu ada tentara dilatih. Kamu silakan berlari di lapangan ini semampumu. Lari semua tuh 20. Udah putaran lah, gue mampunya 2 putaran, udah berhenti. Yang lain gue 5 dah, berhenti. Tiba-tiba ada 1 orang tidak berhenti, terus berhenti ngejoprak. Kata teman-temannya, lu orang mah berhenti dari tadi udah. Lah kan perintahnya semampunya. Lah iya, mau berapa ke 2, 3. Lah semampunya tuh sampai habis kemampuannya. Itu ala qadril istita'ah. Lu mampunya 2. Bagaimana sih mampunya 2? Ya itu qadril istita'ah. Yang kedua, al-laj'u ilallah bil fathi ala qadril himmah. Ya, untuk mendapatkan futuh itu memang betul-betul al-laj'u ilallah, menuju kepada Allah. Luju itu, laji'in itu kan pengungsi ya. Ya, mengungsi kepada, artinya dia betul-betul menuju kepada Allah ala qadril himmah, berdasarkan himmahnya. Himmah itu semangat. Semangat itu ada 2. Ada himmatun aliyah, semangat yang tinggi. Apa semangat yang tinggi? Tujuannya Allah. Itu semangat yang tinggi. Kalau semangat yang selain Allah termasuk himmatun daniyah. Orang semangat ya, demi mencari kedudukan, daniyah. Semangat demi mencari harta, daniyah, rendah. Semangat untuk mencari apa-apa yang selain Allah, daniyah. Kalau himmah aliyah, semangatnya untuk Allah. Maka menuju kepada Allah di dalam patah itu tergantung himmahnya. Kalau himmahnya untuk Allah, di dalam al-laju itu zikir al-laju ilallah. Ini orang ngaji al-laju ilallah. Ya, ke tempat-tempat yang dia berlabuh kepada Allah, salat, zikir, puasa, menuntut ilmu itu. Tetapi di dalam patahnya, putuhnya, dibukanya, diberikan pahamnya, diberikan nurnya ala qadril himmah. Yang ketiga, itlaqun nazar fil ma'ani halar ruju' li asli sunnah liyajriyal fahmu wa yantafiyal khata'u wa yatayassarul fatah. Ya. Itlaqun nazar, membiarkan pandangan fil ma'ani ke dalam ma'ana, dalam makna-makna, artinya sifat-sifat mulia. Ketika merujuk kepada asal sunnah, ya,
Sehingga mengalirlah pemahaman dan lenyaplah kesalahan dan dipermudahlah al-fatah, ya, futuh kepada Allah, sehingga dia ma'rifah, sehingga dia hudur. Kalau itlaqun nazar fil ma'ani, jadi memandangnya, melepaskan pandangannya itu bukan untuk sesuatu yang bersifat maddah, materi, tapi ma'ani. Ketika apa? Ketika dia merujuk kepada dasar-dasar sunnah, mengikuti Nabi. Jadi mengikuti Nabi betul-betul ingin mendapatkan apa yang ada di dalam jiwa Nabi. Nanti mengalir tuh pemahaman. Nah, pikiran yang salah, pendapat yang salah dengan sendirinya hilang dan ada futuh, patah. Jadi tidak ada tendensi dan tujuan atau maslahat yang lain, tidak. Wa qad asyara al-qaumu anna hadzal ilma laisa huwa al-laqlatu bil lisan wa innama huwa azwaq wa wujdan. Dan telah disinggung sebetulnya oleh orang-orang sufi bahwa ilmu yang seperti ini itu bukan al-laqlah, al-laq itu sebetulnya. Kalau kita mah bla 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 bla, dia mah laq gitu. Kalau kita ganti ke bahasa kita, wa huwa al bla 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 bil lisan gitu. Tapi orang Arab laq gitu. Ya, kita artikannya bla 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 bil lisan gitu. Artinya ilmu usufi itu bukan didapat dari mengaji, dari membaca, bukan. Wa innama huwa azwaq wal wijdan, zauq batin dan rasa batin. Wa wijdan itu adalah satu kondisi yang dirasakan di dalam batin karena terdapat di dalamnya sifat-sifat mulia. Orang yang di dalam jiwanya ada sifat ridha kepada Allah, sabar kepada Allah, ikhlas kepada Allah, tawakal kepada Allah, maka punya cita rasa yang lain dengan kita yang gak punya itu. Kita hanya punya ilmu, ya, gua sabar, ya. Apa dalilnya? Oh, dalil, sabar bukan dalil, ya, tetapi sifat. Ya. Itu ketika terjadi sesuatu, kalau dia punya sabar, punya ridha, maka dia mendapatkan sikap, pandangan di dalam dirinya itu wujudan. Dan kemudian ketika berinteraksi dengan sesuatu, dia punya cita rasa zauq yang berbeda. Allah, indahnya musibah, keluar hikmah kata-katanya. Ternyata al-man'u huwa ainul ata, kata mereka. Ternyata Allah kagak ngasih, itu intinya ngasih. Ternyata apa yang diberi oleh Allah itu yang terbaik. Ternyata keluarnya itu. Kalau kita mah hud hak deh, au wah udah. Ya. Orang dianya begitu, ahlunya sih begitu. Ya, enggak dapat apa-apa, enggak merasakan apa-apa. Nah, kono sih orang selalu yang disalahkan orang. Itu sebab pendidikan pertama bagi orang sufi, jadikan orang lain itu cerminmu. Kalau orang manyun, berarti mulut lo yang manyun, itu kaca yang muncul dari lo. Begitu tuh pendidikan itu. Agar apa? Agar dia kembali kepada Allah. Ya. Itu permulaan orang bertasawuf tuh. Tidak boleh memandang bahwa yang salah itu orang. Coba bagaimana dia membangun insaniyah ruhiyah. Bahkan dia bilang apa? Al-i'rad anil khalqi, berpaling dari makhluk. Agar dia melihat bahwa makhluk itu adalah manazir ilahiyah, fenomena Tuhan. Kalau orang di otak, di pikirannya udah orang, udah nggak bisa berjalan menuju kepada Allah. Wala yu'khadhu minal awraq. Nah ini orang-orang sufi ini salah nih, meninggalin ngaji ini gara-gara ini.
salah. Ya. Tasawuf itu nggak diambil dari kertas, dari Allah. Kalau goblok, malah yang diaji ilmu sihir. Ya. Yang dibaca Samsul Ma'arif, padahal itu ilmu penuh asrar. Ya, wah ini ilmu tasawuf. Ada yang datang ujug-ujug, iya jadi saya Samsul Ma'arif. Emang kenapa? Saya udah dianggap sufi kita ya di kampung ini. Terus ya banyak yang datang udah minta apa? Ya, minta nyembur. Itu budaya. Tidak dapat diambil dari kertas. Wa inna ma yu'khad min ahlil azwaq. Itulah yang dikatakan at-tariqah hiya syaikh. Wa laysa yunalu bil qil wal qal. Tidak dapat dicapai dengan qil wal qal. Qil qal yakni ya, mengumpulkan berbagai pendapat. Wa inna ma yu'khad min khidmatir rijal. Diambil dari berkhidmat kepada rijal. Wa suhbatu ahlil kamal, dan bersuhbah kepada orang yang sempurna. Wallahi ma aflah man aflah illa bisuhbati man aflah. Demi Allah, tidak akan berbahagia orang yang berbahagia melainkan bersuhbah kepada orang yang berbahagia. Ya. Faman talabahu bi ghairi muqaddimatihi sahihah wa hadiyatihi al-haqiqah lam yunal minhu ayyu faidah. Barang siapa yang mencari bukan dari muqaddimahnya yang benar, petunjuknya yang benar, maka dia tidak mendapat faedah apapun. Wa man tawajjaha li talabihi bi ghairi dzalik lam yahsul minhu ala ghairil mahalik. Barang siapa yang menuju untuk mencari bukan dengan cara itu, maka dia tidak akan mendapatkan melainkan hanya kehancuran. Walakin man talaba tahaqquqa bil kamal wajada fi sadafihil jawahir wal laali. Barang siapa yang mencari untuk tahaqquk bil kamal, untuk meraih kesempurnaan takwa, kesempurnaan rohani, kesempurnaan sifat mulia, maka dia akan mendapatkan di sodapihi. Apa sodap itu? Tahu mutiara itu ada tempatnya. Di sini mutiaranya, ini ada tempatnya. Itu namanya sodap. Apa? Tempurung. Ada yang bahasa bagusan dia tempurung. Ketam, tahu ada ketam? Ketam. Tuh. Ya udah apa kita? Ya. Norak banget bahasanya. Ya, maka dia akan mendapatkan di ketamnya, di tempurungnya, di cangkangnya, di apa lagi tuh? Kerangnya, jawahir walali, mutiara-mutiara. Ya, artinya kalau dia mencari untuk merealisasikan kesempurnaan, ini tadi sudah ada kaidahnya tuh. Karena melakukannya untuk Allah, maka dia akan mendapatkan mutiara di tubuhnya. Apa? Fi qalbi syaikh. Itu cangkangnya. Kalau enggak, dia akan lari ke kuburan, kubur wali. Ya. Apalagi ini engkong gua nih wali, yang engkong jasadnya. Ya, silakan. Nah, al-wilayah wilayatullah. Ya. Walikulli haqiqatin mad'uun mislaha. Setiap ada hakikat mesti ada mudda'un mislaha. Ya. Mesti ada pengakunya yang sama. Walaisu min ahliha, dia bukan ahlinya. Wala kanu talabuha min wajhiha, dan dia dulu itu mencarinya bukan dari pintunya. Mungkin dari mimpi. Dari ketemu Nabi Khidir di Laut Selatan bersama Nyi Roro Kidul. Lah. Kalau iya ada orang ketemu Nabi Khidir, man anta? Lain mau cerita, gua nggak nyangka dah. Apa?
Itu kan Rocky Nabi Khidir ya, lagi bawa ikan, terus aja tuh terobsesi cerita Nabi Khidir bawa ikan dulu, bawa ikan lagi, ilok ikan di zaman sekarang. Ya. Wala tazayyu bizayha, walau tazayyu bizayha, meskipun dia berpassion seperti passionnya. Passion apa? Bener ya? Berpakaian seperti pakaiannya. Wa takallamu bikalamiha, walaupun dia bicara seperti bicaranya. Wa hum kama qalu, mereka itu seperti yang dikatakan begini, khiyamuhum ka khiyamina walakin nisauhum ghairu nisaina. Khemahnya seperti khemah saya, tetapi istrinya tidak seperti istri saya. Rumah boleh sama cakepnya, tapi belum tentu bininya. Itu maksudnya. Romannya mah dia pisan, nggak tahu dalamnya mah bukan. Gitu maksudnya kalau kata kita mah. Ya, bajunya sama, ngomongnya sama, ya, tetapi bukan dia. Zikirnya dia pisan, wajib. Itu semua apa namanya, karoseri, apa namanya, aksesoris, apa, aksesoris. Nah, tasawuf bukan aksesoris. Nah, orang itu sudah terjebak kepada Islam verbal atau Islam aksesoris itu apa? Ornamental. Ya, ingat. Verbal atau ornamental, ornamen merek ya, dimerekin tarekat Syadziliyah Al-Qadiriyah. Wah, kan dikasih kartu nama mursyid tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah wal Syadziliyah wal Khalwatiyah. Itu ornamen. Ya, sorban, jubah, ornamen. Ya. Tapi lihat perlakuannya, perilakunya, ya, ahwalnya, keadaan jiwanya. Ya, dilihat dari perilakunya. Oh, kama qala al-masal inna likulli wadin bani Sa'ad. Tahu seperti itu. Wa humul juhala al-mubtarruna wal mutasabbihuna al-mubtiluna wal mudda'una al-kadzibun. Ya, setiap lembah ada bani Sa'ad, setiap lembah ada, ya, setiap tarekat ada yang palsu tarekatnya. Mereka adalah orang bodoh yang terpedaya, yang menyerupai doang, palsu dan pengaku pendusta. Bal kama qalu qaidun fi ma fa'alu wa taraku. Bahkan sebagaimana yang dikatakan oleh orang yang berkata tentang apa yang mereka perbuat dan mereka tidak perbuat, marada anil khairati fi bahrir rada gharaqu fala da'in linahjin aqwami sughifu bi kulli radhilatin madhmumatin sarafu wujuhahum liwajhid dirhami namu anil maqsudi wa lam yastayqizu satakunu yaqzatuhum li khatbin a'zami. Mereka sakit dari kebaikan, artinya tidak punya kebaikan, miskin. Tetapi gharaqu fi bahrir rada, tenggelam dalam lautan keburukan, takhayulat dunia. Faladain linajhin aqwami. Ya, maka faladain, dia tidak peduli terhadap manhaj yang lurus. Enggak ada manhajnya yang lurus. Suhibu, sangat mencintai bikulli radhilatin madhmumatin, kepada setiap yang hina dan tercela. Sarafu wujuhahum. Ya. Apa sarafu wujuhahum? Dia menggunakan tujuannya, wajahnya itu untuk apa? Liwajid dirhami, ke arah dirham. Kan disuruhnya kita akim wajhak lillah.
Inni wajhatu wajhiya lilladzi fataras sama. Wajhan liwajhin, wajah Allah dan wajah. Ya, artinya tauhid, murni untuk Allah. Tetapi apa? Sarafu wujuhahum liwajhid dirham, bukan liwajhillah. Namu anil maksud, dia lalai dari tujuan, lamma yastaiqazu, dan tidak akan sadar. Satakunu yaqzatuhum, kapan sadarnya? Akan terjadi kesadarannya li khatbin a'zami, karena ada kejadian yang besar. Imma ya, dia mustadraj, dihancurkan oleh Allah, imma di akhirat nanti tidak ada apa-apanya, bahkan disiksa dengan pedih. Wasirru dzalika, apa sebabnya semua itu? Apa disebabkan? Kenapa itu? Para pengaku, apa sebabnya sebetulnya? Su'ul fahmi, pahamnya salah. Allazi waqa'a fihi, yang terjadi padanya. Ya. Yang terjadi di dalam suhu paham itu apa? Man 'alajat tasawufa al-islamiyya bidarsi wa tahlili faqat, orang yang menangani tasawuf Islam dengan mengkaji dan menganalisa saja. Itu kesalahan pertama. Salah paham, karena dia bertasawufnya dari ngaji, bukan dari tarbiyah. Profesor tasawuf, dia merasa lebih tasawuf daripada mursyid. Maka banyak orang yang mengambil secara akademis tasawuf tidak bertarekat. Bahkan dia mengatakan tasawuf modern tidak perlu bertarekat. Itu akhirnya salah memahami. Wa huwa ba'idun anit tahqiq bit tajribah. Dia jauh dari meraih hakikat melalui tajribah, tarbiyah. Wala yudrak wala yadrikul haq wal haqiqah, dan tidak mencapai hak dan hakikat. Itu salah satu sebabnya. Awil waham, atau waham alladzi jara fihi mimman nasaba nafsahu ila tasawuf, atau waham yang terjadi tentang tasawuf ini dari orang yang menisbatkan dirinya kepada tasawuf. Apa waham itu? Anggapan yang tidak benar, perbuatan yang tidak betul menurut manhajnya. Seperti tasawuf tabarruki tadi, seperti tasawuf al-kazib tadi. Dikiranya orang sufi itu sedang mencari karomat agar terbang. Dikiranya orang bertasawuf itu sedang membuat dirinya hebat dan itu waham namanya. Ilusi, bukan hakikat yang dilakukan tasawuf itu apa. Kan tadi tasawuf sudah dijelaskan, hakikatnya tasawuf itu, kalau bukan itu waham. Apa orang tasawuf? Sebenarnya dia sedang melakukan apa? Sedang membetulkan sidik tawajuh kepada Allah. Kalau bukan itu namanya waham. Gua dikir 2 juta nanti dapat ma'rifat. Waham. Ini orang yang ada di dalam intern tasawuf. Tidak. Nah, orang-orang yang bertasawuf secara tabarruk ini memang sangat hormat kepada aulia, bahkan menyebut-nyebutnya setiap saat dan mengamalkan zikirnya itu. Tetapi waham, biar 100 tahun dia tidak berjalan, tidak. Wa huwa yahidu anil manhajis sahih, kena melenceng dari manhaj yang benar. Wala yamutu ilahi bi adnasilah, dan dia sebetulnya tidak, yamutu itu yantasib, ya, atau tidak yarbutu, tidak berhubungan kepada tasawuf bi adnasilah, dengan hubungan yang paling minimum pun, minimal pun, itu tidak ada hubungannya dengan tasawuf. Su'ul faham dan al-waham, itu semuanya melenceng dari manhaj, maka tidak ada hubungannya. Fatarattaba ala zalika, apa akibatnya atas semua itu? Zulmun
wa ta'addun kabirani alaihi, kezaliman dan melampaui batas. Keduanya adalah kabiran, besar atasnya. Wa ala ahlihi, dan kepada para ahlinya. Wa muhibbihi, dan pencintanya. Wa atba'ihi, dan pengikutnya. Wa bi khasatin min ba'dil awamil ladzi alhaqu anfusahum bitasawuf, khususnya kepada sebagian orang awam yang ingin menyambungkan dirinya kepada tasawuf. Wahum la ya'rifuna minat tasawuf illa isman wa taqlidan. Mereka mengetahui tasawuf hanya nama dan taklid. Orang yang menjalani tasawuf secara waham, orang yang merasa bertasawuf dari su'ul paham, itu kezaliman dan melampaui batas. Ya, kezaliman kepada siapa? Kepada ahli tasawuf yang sebenarnya, kepada para pencintanya, kepada para pengikutnya. Khususnya orang-orang awam yang pengen banget amat tasawuf, tetapi akhirnya yang dia dapat hanya nama dan tradisi, bukan manhaj yang benar, dan kemudian dia menjadi para kekasih Allah. Dan ini pengkaburan tasawuf. Dan mereka ini akan mengingkari ketika ada manhaj yang benar. Apa yang sudah susah? Wah, guru saya begitu, selesai. Mendingan bicara tentang tasawuf yang sahih kepada orang yang di otaknya belum ada tasawuf, tapi paham tentang agama Islam, ya, daripada yang ya sudah berada dalam paham yang salah, yang keliru. Aila ma'rifata lahum bilawazimit tasawuf wa mutatalibatihi. Artinya mereka tidak mempunyai pengetahuan dengan lawazim at-tasawuf. Apa lawazim at-tasawuf itu? Konsekuensi daripada tasawuf. Dia tidak punya itu. Dan mutatalab, dan tuntutan tasawuf itu apa? Dia tidak punya pengetahuan itu. Apa tasawuf itu? Ya, tasawuf pokoknya kalau udah zikir selesai, sudah. Ya. Muttakhizina minhu simatan wa hirfatan wa jisran liqada'i masalahid dunyawiyah wa aghradin syakhsiyah. Ya. Mereka mengambil dari tasawuf itu cuma simah, sebagai ciri. Ciri orang bertasawuf apa? Misalnya begitu. Atau hirfah, profesi. Tasawuf dijadikan sebuah simah, sebuah kekhasan saja, atau sebuah profesi, atau sebuah jisr, apa? Jembatan tangga, liqada'i masalih, liqada'i masalih dunyawiyah, untuk apa? Memenuhi maslahat dunianya. Wa aghrad syakhsiyah, dan tujuan pribadi. Ya. Hatta sara tasawuf yang zuru ilahi biwasfihi darwasatan wa raqsan wa aklan wa syurban wa si'arati zaifa wa taqalid munkarah. Sehingga apa? Sehingga tasawuf yungzaru ilaihi, dilihat, dipandang tasawuf itu sifatnya apa? Darwasah, darwish. Apa darwish? Darwish ini sebuah istilah untuk apabila orang sufi, ya, pakaiannya medok, kotor, ini sarungnya juga yang nggak disetrika, udah bertingkat-tingkat, udah kayak manusia bangkit dari kuburan, kelihatannya juhud, nggak makan. Ya, begitu dikasih makan habis 2 bakul. Itu darwasah. Ya, selalu di mana-mana berpakaian, ya, wali, darwish. Mulutnya kumat-kumit,
tapi ghibah, hasud nggak berhenti. Darwasyah. Sebetulnya darwis itu adalah nama untuk orang-orang sufi, tapi karena nama itu sifatnya lokal dan penamaan itu kepada orang-orang yang tidak benar, akhirnya udah jadi tradisi tidak benar. Ya. Ini mungkin di beberapa ratus tahun yang lalu, setiap orang yang ingin membangun ekonomi Islam, ingin membangun masyarakat Islam, kan perlu ulama dan perlu para orang-orang soleh untuk membangun lingkungan. Maka selalu istilahnya berkata, hadirkan kami para ulama dan darawis, katanya. Darawis ini adalah orang-orang yang mutasawwifin, para salikin. Tapi lama-lama akhirnya darwasa itu ya, orang-orang yang meninggalkan dunia ya, dan sibuknya ibadah saja, itu darwasa. Waraksan dan menari, hadrah. Ya, dikit-dikit hadrah, dikit-dikit hadrah, dan tidak berbuat apa lagi. Wala mujahadah, wala suhbah, wala khalwah, wala au aklan, makan, minum. Ya. Wasyiarat zaifah dan slogan-slogan, simbol-simbol yang palsu. Karena ada, ini mungkin di kita nggak ada ya syiar-syiar ini. Mungkin ada bentuknya lain. Ya. Ditulis bendera-bendera, ditulis ini bendera Saziliyah, ini bendera, wah. Ya sama seperti kalau sekarang merek di majelis Thariqah Saziliyah gitu. Merek di pinggir jalan, itu kan syiar namanya. Tapi zaifah. Ya. Ini adalah majelis Saziliyah, ini majelis Qadiriyah. Ya. Enggak ada hubungannya dengan manhaj, dengan tarbiyah, dengan itu. Itu ada di mana-mana. Ada orang menamakan ini majelis misalnya ini majelis manaqib, majelis Qadiriyah. Bas, itu saja, zaifah. Tasawuf bukan itu. Dan tradisi-tradisi yang mungkar, yang tidak dikenal dalam Islam. Bada'an kana ilman wa amalan wa ma'rifatan. Padahal tasawuf dulunya ilmu, kemudian amal, dan menjadi ma'rifat. Akhirnya tasawuf hanya qasidah-qasidah, kumpul makan, ya. Dan hanya menunjukkan syiar-syiar, simbol-simbolnya, semboyan-semboyannya. Misalnya zikirnya, tasawuf ini apa, itu diangkat hanya sebagai sebuah syiar saja, tidak ada realitanya. Karena tarekat itu adalah syaikh. Katanya man laisa lahu syaikhun fa syaikhuhu, lah enggak ada syekhnya. Masih ngaku baik, syekhnya udah mati. Nah, ini realita yang mengenaskan. Wa man itma'anna ilaihim kasyafu. Orang yang masuk kepada mereka baru mereka akan mengungkapkan dirinya yang sebenarnya. Wa man i'tamada alaihim atlafu. Orang yang bergantung, beritimad, artinya ya, mengikuti mereka, atlafu, mereka akan merusaknya. Siapa orang-orang seperti itu? Ya. Wa hum alladzina ja'alul jahla imada. Orang yang menjadikan jahal bukan ilmu sebagai pilar. Wal ibtida'a mihada, dan bid'ah. Ya, mihada sandarannya, wal batil al muzakhraf wisada, dan kebatilan yang dihiasi sebagai pijakannya. Wastimala taqulubi du'afa bitarwij murada, dan menarik perhatian orang-orang yang lemah akalnya, ilmunya, bitarwij, dengan membuat propaganda murada, tujuannya cuma untuk memperbanyak murid,
Ya. Dan yang muridnya adalah para duafa min kilabid dunya. Ya, bukan mengajak untuk orang berilmu dan mengamalkan ilmu itu dengan sidik. Tujuannya itu pahalaku, mereka hancur, wa ahlaku, dan menghancurkan orang. Kenapa? Karena dhallu, mereka sesat, wa adhallu, dan menyesatkan. Kenapa? Bima salaku, dengan sebab apa yang mereka tempuh lakukan itu. Wala araful haq al haqiqah wala adraku, dan mereka tidak mengenal hak dan hakikat dan tidak mencapainya. Wahum minal musyawwih al fadih bihadzat tariq, mereka lah termasuk orang yang pengkabur, ya, yang sangat buruk dalam tariq ini. Itu musyawwih. Jadi akhirnya orang nggak kelihatan mana tasawuf yang, nah, karena ada pengkaburnya ini, ada palsunya. Kita kan susah pilih mana yang asli, banyak banget. Ya, tulisannya sama-sama kecap ABC. Makanya kalau ibu-ibu buka di Shopee itu, cari yang original, ada ceploknya itu baru asli itu. Dicari bintangnya 5 dan lihat komen-komennya, kan coba orang nyari yang asli itu. Ya. Hafal, Pak Hadorin yang ngajarin. Ya, lah saya beli, udah saya unjukin sama beliau, palsu itu, usai deh. Nah, kagak tahu tuh kan, nanya sama ahlinya kan tahu. Ya, seperti begitu. Karena banyak musyawwih, banyak pemalsu. Apalagi kalau udah pemalsu, ini turunan Nabi nih, ini turunan Sunan Boneng ini, waduh. La yata'allaq bin nasab. Ya, tidak ada. Nah, karena kalau orang yang ta'allaq bin nasab, maka nasab itu nanti akan meninggikan ilmu dan ma'rifah. Berarti dia memilih al-jahl, dan tidak boleh. Maka lihat banyak orang mengaku keturunan Nabi, enggak ngaji, maka banyak yang bodoh. Apalagi ngajinya kudu sama keturunan Nabi, makin bodoh itu keturunan Nabi. Ya, la nur Muhammadi, hakikat Muhammadiyah itu ruh, bukan jasad. Salman minna ahlil bait, itu ruh. Ya Ali, ya Fatimah, ya an-nasu ya'tuna bi a'malihim wa antum ta'tuna bi ansabikum, ana lan ughniya syai'a. Wahai Ali, wahai Fatimah, orang-orang datang membawa amalnya, engkau datang membawa nasabnya, sungguh aku tidak berguna apa-apa. Nah, itu ada hadis, ya, aku tinggalkan engkau Al-Quran dan itrati. Naam, tapi jangan ahli bait yang menjual-jual. Nah, ya, tidak. Nah, ini maksudnya Nur Muhammad itu bukan nasab dam, ya, bukan, tetapi nasab ruh. Yang adapun ihtiram kepada umat Nabi, ya, itu adalah hak seseorang kepada orang lain. Sebagai muslim yang menghormati umat Nabi, nah, kami sering diperdengarkan oleh guru kami, apa? Muridku lebih berharga dari anak dan istriku. Ya, maka mereka sudah ditinggal bini anak jika punya kewajiban kepada muridnya. Ya, memerangek-rangek nggak bisa. Ya, itulah ummati. Itu adab kepada Allah Subhanahu wa taala
dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika seorang melakukan dosa kemudian ditakzir, kemudian dihina, dicaci maki, apa kata Nabi? La tal'anuh fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Jangan kau caci karena dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ya, itulah adab kepada Allah dan kepada Rasul. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah. Astaghfirullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'aluka an tuhaqqiqana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa nuran sati'a wa qalban khashi'a wa badanan sabira wa shifaan min kulli da'. Allahumma kun lana wa la takun 'alaina. Allahumma athirna wa la tu'thir. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna bi nuril ilm waftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wa nasur 'alaina rahmataka wa dzakirna ma nusina bi rahmatika ya Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.